Pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan semua. Pak Adam sebagai dosen pengampu dari teknologi polimer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk take home quiz pada struktur, reologi, dan konduktivitas polimer, yang dimana ini dapat melengkapi pada nilai kuis teknologi polimer. Terdapat 3 soal di dalamnya. Pada assignment yang pertama, ini menjelaskan tentang hubungan struktur dengan sifat thermal dan sifat mekanik dari polimer, di mana sebuah perusahaan menginginkan suatu pengembangan pada bahan kemasan fleksibel untuk makanan beku dengan syarat kemasan tersebut harus tetap lentur pada suhu yang rendah, di mana suhu tersebut adalah minus 20 derajat Celcius, tetapi juga tidak melunak ataupun tidak berubah ketika terkena suhu tinggi selama proses hot filling dengan suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Lalu untuk pertanyaan sendiri, jelaskan bagaimana struktur molekul seperti adanya kekakuan, backbone, percabangan, cross-linking, secondary bonding, dan crystallinity mempengaruhi sifat thermal, baik itu glass transition temperature ataupun melting temperature, serta sifat mekanik seperti stiffness, ductility dari bahan tersebut. Dan adapun nanti contoh polimer yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, yang nanti akan menjelaskan hubungan struktur dan morfologinya dalam mendukung performa dengan syarat tersebut. Bisa kita lihat bahwa pada gambar berikut ini terdapat sebuah grafik yang menandakan hubungan antara stiffness ataupun modulus terhadap temperatur, di mana ketika temperatur dinaikkan, stiffness ataupun modulus mengalami perubahan yang dimulai dari adanya glassy state. Setelah itu masuk ke tahap temperature glass, melewati glass transition, masuk ke tahap rubbery state, mengalami rubbery flow hingga pada viscous flow dengan titik melting temperature. Di sini adalah label diagram yang menyatakan bahwa glassy state memiliki sifat keras dan getas, rubbery state memiliki sifat yang lentur, viscous flow memiliki sifat yang leleh. Berdasarkan persyaratan yang dilakukan oleh perusahaan, maka saya membentuk sebuah solusi di mana TG harus di bawah minus 20 derajat Celcius, yang dimana ketika TG berada di bawah minus 20 derajat Celcius, material akan tetap lentur di saat dingin. Jika kita misalkan pada grafik tersebut, jika kita berikan minus 20 pada rubbery state, yang dimana kita tadi menginginkan sifat yang lentur, maka otomatis TG pasti akan selalu di bawah oleh minus 20. Begitu pula dengan TM ataupun melting temperature yang di atas 50 derajat. Jika pada sifat yang kita inginkan berada pada glassy state ataupun rubbery state, maka kita bisa letakkan temperature 90 derajat pada daerah tersebut, di mana ketika kita melihat TM berada di atas 90 derajat, yang di mana ini merupakan sebuah solusi praktis untuk menentukan polimer yang tepat guna sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan struktur dengan sifat thermal dan sifat mekanik dari sebuah polimer, yaitu yang pertama adanya kekakuan backbone. Bisa kita lihat bahwa ada sisi backbone dan heteroatomic backbone, yang dimana ketika backbone-nya kaku, maka ini akan menaikkan temperature glass yang akan membuat sifat dari polimer tersebut menjadi kaku dan getas. Lalu ketika backbone-nya lentur, maka temperature glass-nya akan turun, sehingga bahan ataupun sifat dari polimer tersebut akan cenderung elastis dan ulet. Ketika kita melihat percabangan rantai, maka ketika percabangannya semakin banyak, kristalinitas akan sulit terbentuk, maka kristalinitasnya akan turun. Maka ketika kristalinitas akan turun, maka melting temperature pun akan turun, yang dimana hal ini sesuai dengan grafik yang telah kita lihat sebelumnya, di mana bahan yang lebih lentur, maka kekakuan ataupun stiffness-nya akan lebih turun. Kita lihat bisa ada secondary bonding, di mana ada ikatan antar rantai yang kuat, maka TJ dan TM akan sulit tercapai karena sulit untuk menggerakkan interaksi rantai dalam polimer. Jika kaku ataupun kuat, ikatan akan lemah, namun fleksibel tapi lemah panas. Jika kita bisa melihat bahwa di sini ada cross-linked polymer dengan linear polymer, di mana ketika adanya gerak yang rantai terbatas, TG akan semakin tinggi, TM akan hilang, di mana sifat ini akan memungkinkan adanya sifat kaku dan panas, namun juga tetap kurang lentur, di mana biasanya cross-linked
polimer bisa kita temukan pada elastomer ya. Di mana ketika kita melihat contoh sifat bahan yang dimana ketika sudah melewati TM yang terlalu tinggi, maka ketika kita menaikkan temperatur yang terlalu tinggi, maka akan terjadi degradasi ataupun pelepasan rantai karbon seperti adanya pelepasan oksida di dalamnya. Yang terakhir, kita bisa melihat bahwa crystallinity merupakan sifat yang paling dasar ketika kita melihat sebuah struktur polimer yang bisa kita lihat pada slide berikut ini adalah semi-kristalin, di mana kristalin semakin banyak akan meningkatkan melting temperature ataupun sifat yang akan ditemukan adalah kaku dan kuat. Ketika amorf yang semakin tinggi ataupun kristalin yang semakin sedikit, Tg akan semakin turun, semakin rendah yang akan memungkinkan sifat lentur dan ulet dari polimer itu sendiri. Lalu bagaimana dengan bentuk polimer dari sifat yang diinginkan oleh perusahaan? Mari kita lihat pada tabel berikut ini, di mana sesuai dengan ketentuan solusi tadi bahwa Tg harus tepat di bawah minus 20 derajat. Bisa kita saksikan pada tabel berikut ini, LDPE sesuai syarat dengan kondisi yang telah disampaikan bahwa berada di bawah minus 20 derajat Celcius, dan TM pun seperti itu, berada di atas 90 derajat Celcius. Maka saya bisa simpulkan bahwa LDPE merupakan sebuah polimer yang tepat untuk digunakan pada kemasan tersebut, di mana LDPE tahan beku karena Tg sangat jauh di bawah minus 20 derajat sehingga tetap lentur, dan sekaligus tetap aman terhadap adanya hot fill sebesar 90 derajat Celcius, karena TM dengan kurang lebih 120 derajat Celcius masih jauh lebih tinggi. Dengan desain lapisan dan parameter proses yang tepat seperti thickness, sealing, ataupun penggunaan LDPE, blend, LDPE memenuhi syarat praktis untuk kemasan fleksibel makanan beku yang diisi hot filling. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang assignment kedua, yaitu membahas tentang rheologi dan pemrosesan, di mana ada dua supplier, yaitu supplier A dan supplier B, yang mengirimkan bahan berupa PP dengan MFA yang sama, yaitu adalah 12 gram per 10 menit. Namun ketika diuji pada proses injection molding, bisa kita lihat pada slide berikut ini, hasil pada supplier A menunjukkan pengisian cetakan yang kurang sempurna, sementara bahan dari supplier B mengalir lancar dan menghasilkan produk yang seragam. Adapun analisis yang akan dilakukan dan bagaimana molecular weight distribution ataupun MWD, rheological behavior, dan entanglement dapat menunjukkan dua bahan dengan MFA yang sama, yang dalam hal ini adalah 12 gram per 10 menit, menunjukkan viskositas dan performa pemrosesan yang berbeda. Bisa kita lihat bahwa ini adalah struktur dari PP, ini adalah ilustrasi dari MFI, di mana nanti ini akan menghasilkan nilai melt flow index, dan inilah bentuk injection molding, di mana akan diberikan gaya geser di dalamnya. Mari kita lihat pada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah molecular weight distribution, di mana MFI ini merupakan laju alir pada satu kondisi yang dimana tidak menunjukkan perilaku aliran yang sepenuhnya, seperti itu ya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini adalah bentuk grafik molecular weight distribution, di mana ada narrow dan ada wide, di mana semakin narrow, semakin sempit dari molecular weight distribution, aliran akan stabil, tetapi kental, di mana cetakan kurang terisi, yang dimana ketika berada pada rentang narrow, molecular weight distribution-nya cenderung relatif sama, di mana ada rantai panjang yang relatif sama besarannya. Berbeda halnya dengan wide molecular weight distribution, yang dimana rantai panjang polimer berubah-ubah terhadap rantai panjangnya, yang dimana terdapat rantai panjang dan rantai pendek, sehingga rantai pendek dalam hal ini membantu aliran, hasilnya lebih seragam. Ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan pada slide berikut ini, di mana supplier A dengan molecular weight distribution yang sempit, aliran stabil tapi tetap kental, namun cetakan akan kurang terisi. Dengan supplier B, di mana molecular weight distribution yang lebar, rantai pendek yang membantu aliran, hasilnya lebih seragam. Ini ada tambahan bahwa molecular weight distribution dapat mempengaruhi viskositas aktual di saat injection molding, bukan hanya pada angka melt flow index-nya saja. Lalu bagaimana dengan rheological behavior? Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, merupakan hasil dari hubungan viskositas dengan kenaikan shear rate, di mana pada polimer yang bersifat Newtonian,
dengan shear rate yang dinaikkan secara linear, viskositas akan cenderung sama. Berbeda halnya dengan polimer yang bersifat non-Newtonian, akan terjadi dua perubahan sifat, yaitu adalah viskositas yang menuju shear thickening atau adalah viskositas yang menuju shear thinning, di mana shear thinning pada shear rate, ketika shear rate dinaikkan, viskositas akan cenderung turun, pada shear thickening viskositas akan cenderung naik. Nah, jika kita mengacu pada pertanyaan tersebut, supplier A memiliki molecular weight yang sempit, yang dimana aliran stabil tapi tetap kental. Ini menunjukkan kecenderungannya terhadap shear thickening, di mana viskositas cenderung akan naik ketika shear rate-nya dinaikkan. Sehingga hal ini juga mengakibatkan viskositas yang tinggi, cetakan juga dapat kurang terisi. Bagaimana dengan supplier B? Supplier B sendiri dengan molecular weight distribution yang lebar, tadi dapat membantu proses aliran sehingga shear thinningnya semakin kuat, menurunkan nilai viskositasnya, namun menaikkan nilai fluiditasnya sehingga hasil cetakan lebih seragam dan lebih mudah terisi. Lalu yang terakhir yaitu faktor entanglement, di mana supplier A memiliki MWD yang sempit, sedikit rantai panjang, maka akan menghasilkan entanglement yang rendah, di mana viskositasnya akan kurang stabil, mudah slip, dan alirannya tidak merata. Jika supplier B dengan supplier B, MWD-nya lebar, memiliki rantai panjang ataupun memiliki rantai pendek sehingga mengakibatkan entanglement yang tinggi dan viskositasnya cenderung lebih stabil di saat diberikan shear, di mana aliran akan lebih terkendali dan seragam. Dapat disimpulkan pada supplier A memiliki molecular weight distribution yang sempit, mengakibatkan rantai yang seragam dan sedikit entanglement, yang dimana aliran cenderung Newtonian atau sedikit shear thickening dengan viskositas tinggi pada shear yang tinggi. Akhirnya alirannya kaku dan cetakannya kurang terisi. Dengan supplier B yang molecular weight distribution yang lebar, ada rantai panjang dan pendek, ini juga menunjukkan lebih baiknya entanglement yang menunjukkan bahwa shear thinning lebih kuat, yang akhirnya viskositasnya menurun di saat shear-nya naik, di mana alirannya akan lebih lancar dan cetakannya terisi sempurna dan produknya akan lebih seragam. Dan ini sesuai dengan hasil dari prasyarat yang terjadi pada kondisi supplier A dan supplier B, yang menunjukkan bahwa supplier A menunjukkan pengisian cetakan yang kurang sempurna, supplier B mengalir lebih lancar dan menghasilkan produk yang seragam. Pada assignment ketiga ini akan membahas tentang mekanisme konduktivitas ionik dan listrik pada polimer dengan membandingkan pembawa muatan bergerak pada polimer terkonjugasi dan polimer elektrolit dan memberikan satu contoh untuk setiap jenis. Kita mulai dari yang pertama, adanya konduktivitas ionik. Kita harus mendefine terlebih dahulu konduktivitas ionik seperti apa, yang dimana konduktivitas ionik adalah kemampuan suatu bahan, yang dalam hal ini adalah kita membahas polimer, untuk menghantarkan arus listrik melalui adanya pergerakan ion, bukan melalui elektron seperti pada logam. Jadi yang berpindah adalah bukan elektron, tetapi adanya ion positif dan negatif di dalam struktur polimer. Pada kondisi konduktivitas ionik dibagi menjadi dua mekanisme yang berbeda, yaitu adalah hopping mechanism dan vehicle mechanism. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, terdapat sebuah ilustrasi yang menggambarkan hopping mechanism, di mana pada hopping mechanism ion yang terikat lemah pada gugus polar di rantai polimer, yang misalnya dalam hal ini adalah PeO, gugus ether pada PeO. Ketika suhunya naik, maka rantai polimer akan memberikan sebuah getaran ataupun geseran yang menciptakan adanya free volume. Lalu ion akan berpindah ataupun hopping ke situs koordinasi berikutnya, misalnya gugus O gugus O lain yang berdekatan, di mana proses ini terjadi terus berulang, yang akibatnya menghasilkan perpindahan ion secara makroskopik, di mana mobilitas ion ini bergantung pada adanya fleksibilitas rantai dan jumlah situs polar. Nah, berbeda halnya dengan vehicle mechanism, bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana pada proton awal H+ berada pada gugus donor seperti OH ataupun SO3H, proton akan melompat ke molekul ataupun gugus tangga yang memiliki pasangan elektron yang bebas atau akseptor, di mana ketika setelah proton berpindah, orientasi ikatan hidrogen dalam jaringan akan berubah pula, ataupun yang disebut dengan
reorientasi, di mana proton lain kemudian akan melanjutkan gerakan ke arah sebaliknya, di mana hasil akhirnya adalah proton akan berpindah jauh tanpa perpindahan massa yang besar atau mirip efek relay race ataupun estafet. Bisa kita analogikan sendiri juga bahwa proton H+ ini tidak berpindah sendiri, tapi menumpang pada molekul air untuk molekul air seperti H3O ataupun ion hidronium untuk bergerak di dalam jaringan polimer. Jadi jika kita dapat menyimpulkan bahwa vehicle mechanism ini adalah ion yang bergerak dengan cara menumpang pada molekul pelarut yang bergantung pada jumlah dan mobilitas pelarut, jika hopping adalah ion yang berpindah ataupun melompat antar gugus polar tanpa adanya pergerakan molekul pelarut, dengan kondisi vehicle dominan pada kelembapan yang tinggi, hopping dominan pada kelembapan yang rendah, lalu laju konduktivitas pada vehicle dipengaruhi adanya difusi. Kita bisa melihat ada difusi di sini dan viskositas pelarut, sedangkan hopping dipengaruhi ikatan hidrogen dan gugus ionik. Dimana dari segi efisiennya sendiri, hopping cenderung lebih efisien karena proton berpindah secara cepat tanpa memindahkan molekul yang cukup besar, yang akan membantu desain polimer elektrolit yang ideal, menyeimbangkan gugus polar dan retensi air agar kedua mekanisme tersebut menjadi optimal. Kedua mekanisme tersebut menjadi optimal. Lalu bagaimana dengan konduktivitas elektronik? Jika kita bisa mendefinisikannya, konduktivitas elektronik adalah sebuah kemampuan polimer untuk menghantarkan listrik melalui pergerakan elektron, bukan pergerakan ion, sepanjang rantai polimer dengan prinsip dasar awalnya adalah bahwa ini terjadi pada polimer yang terkonjugasi ataupun double bond, yaitu polimer dengan ikatan rangkap, ya, ikatan rangkap, pi yang terdelokalisasi sepanjang rantai karbon. Lalu adanya elektron yang bergerak melalui sistem pi yang saling tumpang tindih yang memungkinkan adanya arus listrik yang mengalir. Dengan adanya doping, ataupun doping ini bisa disebut sebagai penambahan akseptor ataupun donor elektron, dengan meningkatkan konsentrasi pembawa muatan sehingga konduktivitasnya meningkat. Yang dimulai ada beberapa tahapan yang saya jabarkan pada slide berikut ini, yaitu adalah dimulai dari delokalisasi elektron pi, di mana elektron pi pada ikatan rangkap tidak terikat kuat pada satu atom. Ini mereka tersebar ya di sepanjang rantai ataupun yang disebut sebagai delokalisasi. Maaf, kita bisa sehingga bisa berpindah ketika diberikan energi ataupun tegangan ya, yang menciptakan jalur konduksi elektronik. Dimana ketika kita melihat pada struktur ini, jika kita melakukan doping gitu ya, akan terjadi perpindahan muatan yang secara berulang, yang hal inilah mengakibatkan adanya jalur konduksi elektronik yang membawa tegangan menjadi elektron yang mengalir sehingga arus listrik pun dapat muncul. Mari kita bahas yang kedua adalah doping ataupun yang disebut dengan proses pemberian muatan, di mana tanpa adanya proses ini energi gap ataupun pita valensi antara pita valensi dan pita konduksi masih cukup besar, yang mengakibatkan adanya konduktivitas yang rendah. Makanya diberikanlah doping dengan dilakukannya oksidasi ataupun reduksi. Kita menyebutkan di sini sebagai p-doping dan n-doping. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, proses p-doping sendiri merupakan proses adanya oksidasi di mana elektron diambil dari rantai polimer yang akan mengakibatkan terbentuknya hole ataupun muatan positif yang dapat berpindah ya. Berbeda halnya dengan n-doping, elektron ditambahkan ke rantai polimer sehingga terbentuk elektron bebas yang dapat berpindah, ataupun bisa kita sebut n-doping ini sebagai proses reduksi, yang nantinya ketika doping ini telah dilakukan maka akan mengakibatkan defek lokal, yang dimana defek ini berfungsi sebagai carrier ataupun pembawa muatan yang akan bergerak sepanjang rantai konjugasi. Inilah yang akan menghasilkan konduktivitas elektronik, di mana defek ataupun carrier ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu adalah polaron dan dipolaron. Dengan sifat dasar polaron adalah elektron diambil dari rantai polimer itu sendiri. Dengan asal dari polaron ini terbentuk adalah doping ringan, di mana adanya satu elektron yang ditambah ataupun diambil yang mengakibatkan distorsi lokal kecil yang akan membentuk level energi di tengah band gap, yang dimana ini merupakan titik awal konduktivitas itu terjadi. Berbeda dengan bipolaran, ini terbentuk dari hole ataupun muatan positif yang dapat berpindah. Ini adalah efek dari sifat p-doping ataupun polaron
yang bisa kita ketahui dari ini ya tadi, dari tabel sebelumnya, bahwa P doping akan menghasilkan efek pol yang dapat berpindah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bipolaron ini adalah transisi yang kedua dari polaron ataupun double polaron gitu ya. Di mana asalnya sendiri merupakan doping tinggi ini yang di mana adanya dua polaron yang bergabung. Akibatnya distorsi tentu akan lebih besar. Yang akan membentuk dua level energi yang lebih dalam. Akibatnya dominan pada konduktivitas yang tinggi ataupun lebih gampang menciptakan konduktivitas listrik pada bipolaron tersebut. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa rantai polimer memiliki ikatan terkonjugasi yang akan mengakibatkan membentuk pita energi. Lalu setelah doping akan membentuk polaron ataupun bipolaron yang membawa muatan. Lalu polaron akan berpindah sepanjang rantai molekul yang melalui delokalisasi elektron P, yang dimana ketika adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan elektron mengalir, lalu arus listrik akan muncul. Nah, ini merupakan slide terakhir. Ini adalah referensi dari beberapa jawaban yang telah saya jabarkan pada slide-slide sebelumnya. Jika pada pemaparan video kali ini, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga pada video kali ini akan membawa dampak yang positif pada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.